Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan ini dilontarkan oleh dosen kami waktu kami kuliah dulu. Pertanyaan ini saya coba untuk menjawabnya, kemudian saya rangkum untuk di record atau divideokan di channel YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita simak. Jika ada saran atau kritik atau ada masukan terhadap materi ini, silakan di chat di kolom komentar. Hadirin sekalian, ada sebuah pertanyaan. Berikan contoh pendekatan dan strategi pembelajaran fikih disertai dengan dalil nakli dan akli yang telah disesuaikan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Hadirin sekalian, saya akan mencoba dan setelah menjawab ini, saya coba paparkan pada kesempatan kali ini pembelajaran mata pelajaran fikih dalam kerangka kurikulum merdeka memerlukan pendekatan dan strategi yang inovatif serta harus relevan. Ini dalam rangka untuk membantu peserta didik memahami dan menginternalisasi ajaran-ajaran Islam. Berikut akan saya sampaikan contoh pendekatan dan strategi pembelajaran pada mata pelajaran fikih yang disertai dengan dalil nakli dan akli serta disesuaikan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Pendekatan dan strategi yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Contextual Teaching and Learning atau kita singkat dengan CTL. Jadi sekalian, pendekatan ini menekankan pada pengaitan materi dengan konteks kehidupan nyata peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Pendekatan kontekstual ini kita bisa ambil strategi dengan studi kasus yang mana bisa dideskripsikan guru memberikan kasus nyata atau hipotesis yang relevan dengan topik fikih yang sedang dipelajari dalam pembelajaran antara guru dan siswa, seperti contohnya tentang masalah muamalah dalam perdagangan. Lalu bagaimana mengimplementasi strateginya? Implementasi itu bisa diterapkan dengan siswa dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip fikih yang sudah dipelajari. Contoh dalil naklinya yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yaitu artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian kita ambil dalil aklinya yaitu mengenai studi ekonomi yang menunjukkan dampak negatif riba terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi metode dengan pendekatan kontekstual ini bisa dipakai strateginya yaitu strategi pembelajarannya yaitu menggunakan studi kasus yang mana guru memberikan kasus nyata kemudian diimplementasikan dengan siswa yang dibagi kelompok menjadi kelompok-kelompok diskusi berdasarkan prinsip-prinsip fikih yang dipelajari. Kita bisa berikan dalil nakli dan aklinya kepada siswa kita. Kemudian yang kedua,
memakai pendekatan konstruktivisme. Teman-teman sekalian, pendekatan ini mendorong peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri, ya. Melalui apa? Melalui pengalaman dan refleksi. Strategi yang bisa kita pakai dalam pendekatan konstruktivisme ini yaitu bisa memakai PBL, yaitu problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Kita berikan masalahnya kepada siswa. Bisa kita deskripsikan strateginya, yaitu siswa diberikan sebuah masalah kompleks terkait fikih. Misalnya, tata cara sholat dalam kondisi darurat. Kemudian, bagaimana mengimplementasikan di dalam pembelajaran. Nah, siswa ini tugasnya mencari solusi dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Quran maupun hadis ataupun pendapat ulama. Kemudian siswanya ini mempresentasikan hasilnya. Contoh dalilnya dari yang naklinya itu Quran surat An-Nisa ayat 101. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Kemudian dalil aklinya argumen yang logis, ya, tentang pentingnya kemudahan dalam beribadah dalam kondisi khusus, dalam hal ini kondisi yang darurat atau darurat untuk menjaga keimanan dan kesehatan. Kemudian pendekatan yang bisa kita pakai yaitu yang ketiga, pendekatan kooperatif. Pendekatan kooperatif ini adalah untuk menekankan kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Nah, strategi yang bisa dipakai dalam pendekatan kooperatif ini yaitu kita memakai strategi yang disebut dengan jigsaw. Kita bisa deskripsikan bahwa siswa bisa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok mempelajari satu bagian dari materi fikih. Nah, guru ini sudah mempersiapkan, ya, materi-materi yang mau disebarkan, dan materi ini berbeda-beda, ya, untuk diberikan kepada kelompok-kelompok siswa atau kelompok-kelompok kecil siswa tersebut. Contohnya seperti hukum-hukum toharo, dan kemudian mengajarkannya kepada kelompok lain. Jadi antar kelompok saling mengajarkan ke kelompok lain. Bagaimana mengimplementasikan pendekatan kooperatif dengan strategi jigsaw ini, yaitu setelah belajar, siswa bergabung dengan anggota lain untuk berbagi pengetahuan mereka, ya. Jadi mereka saling sharing apa yang mereka pelajari yang sesuai dengan materi yang telah diberikan oleh guru. Contoh dalil nakli khususnya di hukum-hukum taharah tadi yang ada di deskripsi, yaitu pada Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kemudian yang dalil aklinya yaitu tentang penjelasan ilmiah tentang pentingnya kebersihan tubuh untuk kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, dari landasan dalil nakli dan dalil akli ini, siswa diharapkan untuk mengembangkan materi sesuai dengan pencarian hukum toharo, materi hukum toharo, ya. Kemudian pendekatan yang keempat yang bisa kita pakai adalah pendekatan berbasis project based learning, atau yang bisa disingkat dengan PBL. Hadirin sekalian, pendekatan ini melibatkan siswa dalam proyek yang menuntut mereka untuk meneliti, merencanakan,
dan menghasilkan produk atau solusi dalam penelitiannya atau proyeknya tersebut. Pendekatan berbasis proyek ini bisa kita memakai strategi, contohnya proyek penyuluhan. Deskripsi proyeknya, contohnya ya, siswa merancang dan melaksanakan proyek penyuluhan tentang zakat misalkan di komunitas lokal, ya bisa di sekolahan, bisa di antar sekolah dan lain sebagainya yang ditentukan ya tempatnya atau objek tempat untuk diadakannya proyek penyuluhan. Jadi mereka mulai dari merancang kemudian sampai melaksanakan proyek penyuluhan zakat tersebut. Contohnya materinya zakat ya. Lalu bagaimana implementasi ini strategi proyek penyuluhan ini yang pendekatannya PBL ya, atau yang pendekatannya PBL yang strateginya memakai proyek penyuluhan. Nah, contoh implementasinya sesuai dengan deskripsi tadi, siswa misalkan siswa melakukan penelitian ya tentang zakat. Nah, kemudian merencanakan penyuluhan, membuat materi presentasi dan menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi tugas siswa itu melakukan penelitian ya tentang zakat, dan ini akan lebih kompleks mereka mendapatkan informasi tentang zakat ini. Bisa saja mereka membuka buku tentang zakat yang dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali, atau bertanya kepada ustadz-ustadz yang mereka percayai, sehingga mereka akan mendapatkan hasanah yang lebih banyak ya tentang zakat ini. Kemudian mereka setelah mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang zakat, kemudian siswa ini merencanakan penyuluhan. Bagaimana penyuluhannya seperti apa, kemudian materinya yang sudah dikumpulkan dengan sistematikanya seperti apa yang nanti akan dipresentasikan. Nah, ini masuk ke dalam pembuatan materi presentasi. Kemudian di akhir mereka menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat ya. Tadi di komunitas lokal, boleh di majelis taklim, boleh di kalangan di instansi-instansi sekolah ataupun yang lainnya ya. Contoh dalil naklinya itu di Quran surat At-Taubah ya, ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, dari dalil nakli ini mereka kembangkan kembali secara terperinci dengan tadi implementasi yang pertama, yaitu melakukan penelitian tentang zakat tersebut. Kemudian dalil aklinya, contohnya analisis ekonomi tentang dampak positif zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Secara dalil nakli itu memperkuat argumen hukum dalam perspektif agama. Kemudian siswa ini dalil aklinya harus mengerti bahwa zakat ini bisa berdampak positif. Contohnya dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Nah, hadirin sekalian, demikian ya pendekatan dan strategi dalam pembelajaran materi khususnya fikih ya, dalam yang sesuai dengan karakteristik kurikulum merdeka. Jadi teman-teman sekalian mengingatkan bahwa karakteristik kurikulum merdeka ini, bahwa di kurikulum merdeka ini menekankan pada pengembangan karakter, kompetensi dasar, dan pemahaman secara kontekstual. Pembelajaran haruslah fleksibel, berbasis proyek, dan berpusat pada siswa. Kalau dilihat dari rincian penjelasan tadi, model pendekatan dan strateginya, saya mengambil kesimpulan ini sudah mendekati atau paling tidak mendekati sesuai dengan karakteristik kurikulum merdeka. Kenapa saya bisa menyimpulkan tersebut? Karena dalam pengimplementasian dalam pembelajaran fikih yang sudah diuraikan tadi, ada unsur fleksibilitas, yaitu di sana tadi yang telah dijelaskan bahwa guru memberikan
kebebasan kepada siswa untuk memilih proyek yang relevan dengan topik fikih dan minat mereka. Kemudian yang kedua, ini berbasis proyek. Tadi juga sudah dijelaskan ya, bahwa setiap topik fikih dapat diintegrasikan dengan proyek-proyek yang nyata, seperti penyuluhan zakat tadi, kemudian penelitian tentang perdagangan Islami, atau tadi studi kasus tentang hukum-hukum ibadah, ya. Yang lainnya juga bisa ya, bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan materi. Kemudian pembelajaran harus berpusat pada siswa. Nah, kalau kita teliti tadi, saya mengambil kesimpulan uraian tadi bahwa siswa aktif dalam menentukan masalah, ya, mencari solusi. Tadi mereka mengadakan penelitian, kemudian mencari solusinya dan mempresentasikan hasil mereka. Sementara perannya guru apa sih sebenarnya? Sementara guru ini berperan sebagai fasilitator saja, ya, dan juga pembimbingan yang bisa membuat mereka berkembang ya secara pemikiran. Nah, kesimpulan akhir dari jawaban saya ini, dengan pendekatan dan strategi yang telah saya uraikan, pembelajaran fikih diharapkan menjadi lebih menarik ya, relevan dan lebih efektif sesuai dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Alhamdulillah saya sudah menjawab dulu waktu kuliah. Ini setelah terjawab, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jawaban ini bisa saya share ke teman-teman YouTube. Semoga bermanfaat, khususnya mobil khusus para rekan-rekan guru. Ya, bisa dipakai juga selain dengan atau selain guru-guru fikih atau guru-guru agama. Jadi guru-guru mata pelajaran yang lain pun kemungkinan atau bisa memakai apa yang strategi dan model pembelajaran yang telah diuraikan tadi. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan silakan dikoreksi. Jika mau ditambahkan silakan dikoreksi di kolom komentar ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.